yazhadu secara bahasa artinya adalah ketidaktertarikan terhadap sesuatu karena remeh. Itu secara bahasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang musafir yang mereka membawa Nabi Yusuf sebagai barang dagangan. Allah mengatakan dalam surat Yusuf ayat 20, kata Allah, wa kanu fihi minaz zahidin. Allah mengatakan sebab mereka para pembelinya Nabi Yusuf tidak tertarik kepada siapa? Kepada Nabi Yusuf, karena menganggap Nabi Yusuf murah, karena saudaranya menjual Nabi Yusuf dengan harga yang sangat murah. Disebabkan saudaranya kepingin Nabi Yusuf pergi dari daerahnya, pokoknya yang penting laku ini dibawa. Maka Allah SWT mengatakan mereka adalah orang-orang yang zuhud secara bahasa, yaitu tidak tertarik kepada Nabi Yusuf. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan wazuhudul masyru'. Zuhud secara masyru', secara istilah adalah tarkur raghabah fi ma la yanfa'u fid daril akhirah. Meninggalkan ketertarikan ya terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat untuk negeri akhirat. Maka ketika kita bersinggungan terhadap semua hal yang tidak bermanfaat terhadap negeri akhirat kita tinggalin, itu disebut dengan zuhud. Pertanyaannya sekarang, kita kerja ini bermanfaat gak buat negeri akhirat? Jawabannya iya. Ketika kita memakai pakaian bagus buat ibadah, manfaat gak buat negeri akhirat? Jawabannya iya. Maka orang ketika meninggalkan hal-hal yang mendukung dia buat ibadah, mereka bukan disebut zuhud. Karena zuhud itu ketika kita timbang bahwa hal ini gak bermanfaat, justru sebenarnya kalau kita memanfaatkan HP di zaman sekarang hanya buat ketaatan, itu zuhud. Itu yang betul. Karena selama ini seseorang mengatakan zuhud itu berat karena pandangan mereka terhadap zuhud dengan zuhud yang sama. Kemudian dikatakan juga wa huwa al-futur mubah allati la yusta'anu biha ala ta'atillah. Di antaranya adalah perkara-perkara yang mubah yang berlebihan, yang tidak bermanfaat untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya, ketika seseorang beli mobil, apakah bisa disebut zuhud? Zuhud gak kira-kira? Zuhud gak? Zuhud ya, jangan salah, bukan gak zuhud. Karena mereka butuh gak mobil itu? Butuh. Buat kemana? Buat pergi keluarganya. Untuk apa? Ngajak keluarganya untuk bersama-sama ibadah. Mereka juga butuh zuhud. Di satu sisi, Masya Allah. Gak sama? Ya, insya Allah. Insya Allah ini saya tahu ini. Oke, lanjut. Ya, insya Allah. Oke. Kemudian, ya, zuhud di sini, ya, ketika orang beli mobil, jawabannya zuhud. Tapi yang nggak zuhud kalau ternyata dia beli 5 mobil, 3-nya nggak pakai, itu nggak zuhud. Kenapa? Yang kepake buat dia manfaatkan untuk kehidupan, maka pada dasarnya dia sedang zuhud. Berarti apa? Kira-kira kalau yang kepake 2, 3-nya dia jual, karena dia punya 5 totalnya. Zuhud bukan? Zuhud. Itulah yang zuhud. Jadi semua hal yang sia-sia dalam urusan akhirat dia tinggalkan sekecil apapun, maka itu sebenarnya zuhud. Ya. Muncul sebuah statement atau pernyataan. Nah, apakah zuhud itu harus mengharamkan yang Allah halalkan? Jawabannya ini salah. Kenapa? Karena Abu Muslim Al-Khawlani mengatakan zuhud terhadap dunia tidak dengan mengharamkan yang halal dan menyanyiakan harta. Itu bukan disebut zuhud. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada hambanya yang menampakkan bekas nikmat yang Allah kasih kepada dia. Contoh, ketika kita punya uang bisa beli baju bagus,
buat ke masjid itu zuhud. Karena kita tampakkan nikmat yang Allah kasih kepada kita untuk ketaatan, itu zuhud yang sebenarnya. Ya. Kemudian juga inti dari zuhud ketika engkau yakin bahwa apa yang ada di tangan Allah lebih baik daripada apa yang ada di tangan. Karena orang yang zuhud mereka yakin Allah yang akan menolong hidupnya, bukan dia yang bisa menolong dirinya sendiri. Paham sampai sini? Nah, sekarang Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya tentang bagaimana keutamaan zuhud. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu bin Majah dan juga Imam Tabrani dan Hasan yang oleh Imam Albani dikatakan dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, pernah ada Nabi sallallahu alaihi wasallam rajul, ada seseorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza ana amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Kata seorang datang kepada Nabi mengatakan, wahai Rasulullah, berikan kepadaku petunjuk dengan sebuah amal, kalau aku mengamalkannya maka Allah mencintaiku dan sekaligus manusia juga mencintaiku. Karena pada dasarnya kita kepingin hidup ini dicintai dua sisi. Orang senang sama kita, di satu sisi Allah juga senang sama kita. Ini amalan setiap orang tentunya. Nah, dari konsep ini akhirnya Rasulullah SAW mengatakan dengan amalan yang luar biasa, di mana intinya adalah zuhud. Kata Rasulullah, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau di dunia. Ya tadi, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat ya terhadap urusan akhirat kita, maka Allah akan cinta kepadamu. Wazhad indan nas. Zuhudlah engkau di sisi manusia. Dengan cara apa? Bersikaplah ketika ada orang zalim kepada dirimu dan orang baik, engkau sikapmu tetap sama. Engkau gak tertipu dengan pandangan orang. Mau orang zalim, mau orang baik, tetap kita yakin Allah yang akan memberikan kita pertolongan, bukan orang tersebut. Ketika sikapmu normal sama orang, maka orang akan cinta padamu secara otomatis. Karena banyak orang yang dibenci karena mereka cari wajah orang. Betul kan? Justru orang cari ridho orang, manusia akan benci sama dia. Karena dia bukan hidup apa adanya, tapi ada maunya. Ini berbeda konsep. Dari sini ya, maka Ibnu Rajab beliau mengatakan, kita kalau bicara masalah terlaknat, dunia ini terlaknat. Yang terlaknat apa ya? Waktunya, atau bendanya, atau orangnya. Kira-kira yang mana? Orang sering mengatakan dunia ini terlaknat dan ada dalilnya. Yang terlaknat apa ya? Perhatikan baik-baik. Ibnu Rajab al-Hanbali mengatakan wa'lam anna dam al-warid fil kitab wa sunnah lidunya laisa huwa raji'un ila zamaniha. Ketahuilah bahwa celaan yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah tentang dunia tidak tertuju kepada putaran waktunya, karena waktu itu nggak pernah tercelah. Seseorang mengatakan zaman sekarang zaman gila, jangan pernah ngomong zaman gila, karena pada dasarnya seseorang yang mencela zaman atau waktu, maka Allah akan murka sama dia, karena Allah itu sendiri adalah waktu. Allah yang mengatur waktu. Yuqallibul lailan wan nahar. Allah membolak-balikkan siang malam. Kalau kita menghina waktu, berarti sama dengan kita menghina siapa? Allah Azza wa Jalla, dan tidak bisa. Kemudian di satu sisi, ya, dan celaan itu tidak tertuju kepada bumi yang kita injak, karena bumi nggak pernah salah ya ikhwah. Dan juga celaan itu tidak tertuju kepada harta bendanya, seperti gunung, lautan, sungai, semua tidak tercela. Bahkan hewannya pun tidak tercela. Nah, terus siapa yang tercela kira-kira? Yang tercela
adalah sikap manusia dalam menghadapi dunia. Kita ini dikasih pilihan dan sama Allah antara baik sama buruk. Ketika kita bersikap buruk, sikap kita itu tercela. Ini yang dicela di dalam Quran dan Sunnah. Karena berapa banyak Allah memberikan kita nikmat, tujuannya untuk memudahkan kita untuk ibadah. Tujuan Allah kasih kita nikmat dalam hidup. Tapi ketika kita nyeleweng dari aturan yang sebenarnya, justru tambah jauh kita dari Allah, maka sikap kita tercela. Dan itu yang diceritakan dalam Al-Quran dan Sunnah. Paham konsep ini? Nah, lalu bagaimana praktek zuhud yang sebenarnya? Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan dalam kitabnya Jami' al-Ulum wal Hikam mengatakan zuhud itu merupakan amal hati, bukan amal anggota tubuh. Dan zuhud kembali kepada tiga sikap. Atau kalau mau catat di baik-baik, kalau enggak ingat baik-baik. Satu, dikatakan ayyakunal abdu bima fiyadillah awthaqu minhu bima fiyadi nafsihi. Dikatakan seorang hamba mereka lebih percaya apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tangan manusia atau di tangan dirinya sendiri. Banyak ayat Quran yang menjelaskan tentang yakinlah apa yang Allah janjikan dan jangan pernah percaya terhadap apa yang kau miliki, karena pada dasarnya apa yang kita punya akan hilang dan apa yang Allah punya akan kekal. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Nahl ayat 96, Allah mengatakan ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Dikatakan apa yang ada di sisimu akan hilang dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal selamanya. Berarti ketika seseorang mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, pada dasarnya dia mengharapkan kenikmatan yang terus-menerus. Begitu seseorang hidup di atas kakinya sendiri, siap-siap mereka akan merasakan kecemasan. Karena orang hidup di atas kaki sendiri, mereka akan dipenuhi dengan ketidakpastian. Betul kan? Berapa banyak di antara kita contoh dalam berpikir, kalau saya punya rumah, kayaknya saya bahagia. Bayangin, kita main tebak-tebakan, masih ragu lagi dengan makan kayaknya. Karena kita nggak tahu kebahagiaan itu datang dari mana. Tapi ketika kita kembali kepada Allah, jawabannya bukan kayaknya, tapi kepastian. Karena kebahagiaan punya siapa? Punya Allah, bukan punya kita. Berapa banyak di antara kita seumur hidup ngejar ngumpulin uang beli rumah. Begitu beli rumah, seberapa besar? Berapa lama kita bahagia? Seminggu, 2 minggu, setelahnya biasa aja. Itu hidup. Karena orang mulai akan capek dan risau ketika mereka berhidup di atas kakinya. Tapi mereka gak akan pernah capek ketika mereka hidup di bawah naungan Allah Azza wa Jalla. Dan yang mereka harapkan hanyalah satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah SWT juga mengatakan tentang masalah rezeki. Ya, kata Allah dalam surat Hud ayat 6, Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha ya'lamu wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Allah mengatakan tidak ada sesuatu makhluk pun yang bergerak, artinya bernyawa di atas muka bumi, kecuali Allah jamin rezekinya. Ya ikhwan, sering kita mengatakan, lah kalau Allah jamin, kenapa saya kok cari rezeki masih susah? Betul ya? Katanya dijamin. Ada yang bisa jawab gak? Salahnya siapa kira-kira? Yang salah sih apa? Kerjaan antum atau hidup antum atau apa nih? Ya ikhwan, yang salah adalah ketika manusia berusaha
tapi masih susah dalam artian jalani hidupnya yang salah keyakinan mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki kepada orang yang pasrah kepada Allah di balik ikhtiarnya, karena ikhtiar bukan penentu. Ikhtiar cuma sebab. Orang mukmin kalau tawakalnya benar, maka hidupnya nggak bakal pernah capek sama sekali. Antum lihat kisahnya para sahabat. Ada, antum pernah dengar nggak sahabat kerja sampai jam 10 malam? Pernah dengar? Ada nggak sahabat kerja lembur? Atau tabiin sudah? Pernah ketemu? Mereka habis isya tidur, nggak ada kerja sama sekali. Kita habis isya masih garap reburan. Jangan pernah ngomong zaman sekarang lebih susah daripada dulu. Yang susah bukan zamannya, orangnya. Prinsip ini, kalau tawakal kita yakin Allah memberinya. Rizki itu ada dua. Para ulama mengatakan rizki itu ada dua jenis. Pegang di BP. Yang pertama, rizki yang bisa ditebak, dan Allah kasih kepada umumnya orang. Bisa ditebak. Contoh bisa ditebak. Kita kerja sebulan, akhir bulan gajian, itu bisa ditebak. Betul? Gajian sekian. Yang kedua, ini yang Allah khusus kasih ke hambanya. Gak semuanya dapat. Yaitu rizki yang tidak disangka-sangka. Orang yang salah dalam tawakal, mereka kebanyakan dapat yang pertama, tapi gak dapat yang kedua. Karena yang kedua Allah kasih khusus untuk orang yang bertakwa. Orang yang susah hidupnya dan kerjaannya, rata-rata rizkinya ketebak atau enggak? Kebanyakan ketebak atau enggak nih? Ketebak semua. Makanya capek dia. Yang enggak ketebak dapat enggak? Ibnu Rajab Al-Hambali sampai mengatakan, ya, atau kalau buka rizki yang enggak ketebak itu seperti di dalam surat Maryam 25. Allah jelasin di situ. Ya. Rizki yang enggak ketebak ini Allah mengatakan apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang dikasih rezeki dari jalan yang tidak salah-salah? Siapa yang dikasih? Orang yang bertakwa. Sampai Syekh Utsaimin mengatakan, ketika engkau mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, mudah-mudahan itu tanda dirimu bertakwa sama Allah. Karena Allah ngasih pertolongan kepada hambanya secara khusus dan paling besar dari rezeki yang tidak ditebak. Dan ini khusus bagi orang yang bertakwa, di mana mereka yakin Allah penentunya, bukan usaha dia sendiri. Justru ketika seseorang berusaha mendapatkan rezeki dengan jalan dia meyakini bahwa usaha saya akan mendatangkan banyak hal, malah Allah kecilkan nilai rezekinya. Sampai Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, banyak orang yang dikasih rezeki oleh Allah Azza wa Jalla dari salahnya dia dalam bertawakal, sehingga Allah buat hidupnya capek. Capek dapat, begitu dapatnya gede memang. Bahkan kadang-kadang orang mengatakan cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Yang halal dilipes sebenarnya. Dapat tiba-tiba dapat berapa? 50-60 juta, tapi cuma nominal. Secara pemakaian dalam hidupnya nilainya kecil luar biasa, bahkan mereka nggak terasa kalau itu habis. Mereka makan dari mana ini? Tiba-tiba kenapa kok habis? Muncul kebutuhan yang sebelumnya nggak kebayang dengan berbagai macam masalah, sehingga mereka merasakan itu dengan pahit bukan manis. Kenapa? Karena mereka nggak bertawakal. Bahkan kata Ibnu Rajab Al-Hambali, Allah akan memberikan mereka rizki tanpa diberikan keberkahan, hanya sekedar apa? Takdir saja. Dapat rezeki sesuai takdir. Ya ikhwan, kalau orang dapat rezeki sesuai takdir, jumlahnya kelihatannya besar, tapi keberkahannya nggak ada. Jelas.
Dan ini yang selama ini kita alami. Banyak orang yang ngeluh dalam hidup padahal kerja, usaha, tapi mereka mengatakan bahwa hidup saya serba susah. Yang ngomong kayak gini kadang-kadang bukan orang miskin, tapi orang apa? Ya, hidup saya serba susah karena engkau merasa engkau bisa hidup di kakimu sendiri. Maka siap-siap engkau menghadapi hidup yang gak jelas. Karena urusan sama Allah juga gak jelas. Jelas ya masalah ini. Oke. Kemudian Abu Hazim pernah ditanya, nih bicara praktek zuhud. Abu Hazim pernah ditanya, apa harta? Dia mengatakan, aku mempunyai 2 harta yang membuat aku tidak akan pernah miskin. Kira-kira kalau kita dengerin ini, apa itu kira-kira? Gak bakal miskin masalahnya. Pegang baik-baik 2 ini. 1, percaya sepenuhnya kepada Allah SWT sebagai pemberinya. Allah yang maha kasih. Kenapa? Allah maha kaya. Ketika engkau percaya kepada Allah yang maha kaya, engkau gak bakal miskin hidupmu. Yang kedua adalah tidak punya harapan terhadap apa yang ada di tangan manusia. Karena ketika seseorang bergantung sama manusia, manusia nyuruh kita maksiat ditaati. Betul kan? Kalau sudah manusia nyuruh kita maksiat ditaati, Allah akan serahkan kita kepada orang-orang zalim. Kita tak buat zalim, tapi yang kita hadapi setiap langkah orang zalim. Ketika engkau menghadapi hidup rencana seperti ini, ketahuilah maka niatmu selama ini salah. Engkau niat hanya karena manusia, maka Allah akan hancurkan hidupmu dengan orang yang kau harapkan kebaikannya. Ini yang sering terjadi. Karena engkau berkhianat sama siapa? Sama yang punya hidup, yaitu Allah SWT. Nah, kemudian pernah Imam Hasan Al-Basri mengatakan, yang membuat ibadah kita gak pernah khusyuk, ibadah kita justru berat. Apa itu? Min dha'fi yakinika an takuna bima fi yadika awthaqu minka bima fi yadillahi azza wa jalla. Yang membuat keyakinan lemah selama ini adalah engkau lebih yakin apa yang engkau miliki daripada apa yang ada di tangan Allah azza wa jalla. Ketika kita merasa kita punya segalanya, maka jangan pernah harap selalu bisa khusyuk. Namun ketika engkau merasa bahwa semua yang dikasih adalah titipan dan bukan punyamu, maka engkau bisa menikmati ibadahmu kepada Allah SWT. Kapan seseorang bisa merasakan khusyuk sholat? Di posisi lapang atau pepet? Mana yang lebih nikmat? Kepepet. Itu kenyataan hidup. Karena ketika kepepet, yang kau pikirkan hanya siapa? Allah SWT. Gak ada yang lain. Tapi begitu kita di posisi senang, saya punya ini, saya punya ini, saya punya ini, kenapa harus khawatir dalam hidup? Di saat itu berat kita berkhusyuk. Karena kita merasa kita bisa memanfaatkan apa yang kita punya tanpa harus minta sama Allah SWT. Itu buat kita jadi berat buat ibadah. Makanya ya ada seseorang yang begitu terkenal, namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa yang kenal Imam Ahmad? Imam Ahmad pernah mengatakan, ya, di dalam kitab Sifatus Safwa, ya, Sifatus Safwa disebutkan, asarru ayyami ilayya yawmun usbihu wa laysa indi syai'un. Kata Imam Ahmad, hari yang paling buat aku bahagia adalah ketika di pagi hari aku gak punya apa-apa, gak punya makanan, gak punya harta sama sekali. Itu buat aku bahagia. Tanya kita, apa yang buat bahagia? Karena di saat itu Imam Ahmad cuma mikirin Allah tuh. Dari situ baru bisa nikmat ibadahnya. Kalau doanya kencang, ya Allah tolong aku, ya Allah berikan aku. Tapi ketika kita masih punya sesuatu, kita masih mengatakan masih ada ini. Makanya doanya sama Allah berangkat kencang. Begitu tak punya apa-apa, kira-kira
Kita bakal minta tolong orang atau minta tolong Allah? Mana yang terjadi? Minta tolong orang nggak didengar. Kemana kita larinya? Kira-kira sempat nggak kena godaan setan dengan mengatakan kayaknya kau bakal ke fulan? Nggak ada yang ngomong, sudah. Istilahnya setan mau goda pun orang ini sudah nggak punya jalan apa-apa. Akhirnya lari mana? Dari Allah Azza wa Jalla. Ya ikhwah, di saat kita di atas pesawat, jelas pesawatnya goyang-goyang, ya. Kemudian semua orang ketakutan. Pikiran kita kemana? Ke Allah. Sempat gak setan bisikin? Nah, silahkan engkau bermain-main atau bersantai-santai. Gak sempat pikiran itu untuk kita pikirkan. Makanya Imam Ahmad ngomong kayak gitu. Di saat itu aku hanya memikirkan Allah, dan itu yang paling aku cintai. Ini hidup. Paham sekarang? Itu zuhud. Engkau mengatakan bahwa aku butuh hanya kepada Allah. Itu yang sebenarnya zuhud. Aku gak percaya sama orang, karena semua orang gak akan pernah bisa menolong diriku kecuali Allah berkehendak. Itu yang disebut sebenarnya. Ketika kita yakin dalam prinsip hidup dengan cara ini, maka kita akan tenang jalan hidup. Tapi ketika kita masih toleh kanan, toleh kiri, maka kita akan terus capek dengan harapan-harapan yang gak jelas. Karena kita berharap bukan pada tempatnya. Kemudian pernah ada seseorang ditanya tentang masalah kemiskinan. Ya. Ana akhaful faqr wa maulaya lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta al-ardh. Dikatakan ketika orang ditanya tentang masalah miskin, kata dia, aku tidak akan pernah khawatir tentang kemiskinan. Kenapa? Bagaimana aku bisa takut miskin? Sementara pemeliharaku, siapa dia? Allah, yang punya segala yang di langit dan di bumi, bahkan di antara keduanya, bahkan di bawah tanah sekalipun. Bagaimana aku takut miskin? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Maryam tentang bagaimana seseorang itu ikhtiar kemudian pasrah. Apa Allah? Kata Allah, wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlatin tusaqit alayki rutban janiyya. Allah mengatakan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma. Ya ikhwah, di sini pernah ada tanaman kurma atau tanaman palem juga? Palem sama kurma itu masih buatan kurma. Atau kalau tanaman palem satu orang goyangin bisa nggak? Nah, palem yang gede dari bawah itu, dari akarnya, silakan goyangin. Antum capek nggak goyangin? Kurma